Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Apakah Anda masih dipacu dengan katanya akan ada kunjungan lapangan? Apakah Anda masih mendapatkan chat WhatsApp bahwasannya Anda akan diproses ke jalur hukum? Atau Anda mendapatkan email akan terjadi penyitaan aset-aset di sore hari nanti, atau mereka akan melakukan pencegatan dan menyebarkan data Anda di semua kontak dan media sosial Anda? Isi di dalam kolom komentar. Apakah mereka melakukan pengancaman itu sudah berani menyebutkan nama aplikasinya? Ya, atau masih dengan konteks yang sama, mereka melakukan ancaman, tekanan, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi masuknya kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Kalau mata sudah terlanjur melihat, tidak perlu disimpan dalam pemikiran. Oke, kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya, asal Anda sadar dan asal Anda tahu. Ya, pinjol ini adalah seperti perampok yang dilegalkan oleh OJK gitu loh. Sudah berapa banyak hasil kerja Anda yang mereka ambil, dengan pembayaran bunga, dengan pemotongan biaya layanan dan segala macam. Apakah hutang Anda selesai? Tidak gitu loh. Sudah berapa banyak aset yang Anda jual untuk menyelesaikan hutang pinjol ini gitu loh. Apakah hutang Anda selesai? Tidak. Ya, sudah berapa banyak gali lubang tutup lubang yang Anda bikin, belum lagi ditambah hasil kerja menjual aset Anda yang ada. Apakah hutang Anda selesai? Tidak. Ini pinjol perampok yang dilegalkan berlindung di balik undang-undang OJK. Tidak ada solusi sama sekali sampai detik ini kecuali Anda berhenti bayar. Cuman itu solusi satu-satunya. Ya. Anda melaporkan tindakan kejahatan dari pinjol kepada OJK, berbelit yang terjadi gitu loh. Anda laporkan Persi penagihan, OJK meminta Anda untuk menegosiasi secara internal. Nyambung nggak kira-kira? Selama siang OJK saya diancam, dicaci maki dan segala macam. OJK bilangnya, silahkan laporkan kepada aplikasi yang bersangkutan dan negosiasi secara internal. Emang cara penagihan, caci maki, ancaman bisa dinegosiasi? Kurangin dong cara ngancamnya. Emang bisa kayak gitu? Kadang nggak nyambung. Ya, makanya saya bilangin, ini pinjol perampok yang dilegalkan. Berlindung di balik undang-undang OJK. Kita melapor ke OJK nggak ada solusi. Melapor ke AFPI banyak persyaratan yang harus kita lalui, kecuali ya sama kayak kasus rupiah cepat kemarin. Dia posting, kebetulan momenan postingan dia itu menjadi viral. Akhirnya keluar konfirmasi dari OJK. OJK akan memanggil rupiah cepat terkait dengan bla 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 segala macam. Terlepas dari itu, ada kelanjutannya? Nggak ada kelanjutan dari kisah itu. Ya, itu hanya semata formalitas saja. Kan saya selalu sampaikan, OJK, kalau kalian mengharapkan OJK hadir di tengah situasi kalian dengan pinjol sedang terjadi gitu loh, ya, OJK hadir kalau satu momen sudah ada yang viral. Anda boleh cek kehadiran OJK di mana aja gitu. Baru-baru ini gara-gara rupiah cepat itu karena viral. Terakhir di akhir 2024, satu keluarga gara-gara viral. Ya, belum lagi berikut-berikutnya. Semuanya karena momen viral. Kalau nggak viral, tidak ada solusi, tidak ada OJK. Ya, makanya kalian harus mengambil keputusan yang paling tepat hari ini gitu. Satu-satunya lawan pinjaman online, offline. Berhenti membayar secara online. Minta mereka untuk datang ke rumah Anda, sementara Anda diputar balik seakan-akan debt collector yang datang sangatlah menakutkan. Padahal cuman itulah satu-satunya yang bisa menghancurkan pinjaman online. Ya, selagi Anda masih berkomunikasi secara online, tetap Anda akan kalah gitu loh. Solusi seperti apapun tidak akan mempan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan ini offline kan. Berhenti membayar secara online. Kapan perlu berhenti membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Kalau nggak ada solusi. Percuma. Ya, Anda tanya, bang, Esikes gimana? Kredit Pintar gimana? Aku Laku gimana, bang? Kredivo ini segala macam. Banyak lagi aplikasi yang Anda tanyakan dengan kata gimana. Sekarang nggak ada konteks gimana dalam hal itu. Anda mau atau tidak mengakhiri ini semuanya. Ya, pegangan dasar ada di tangan Anda.
putus telepon, nggak akan ada lagi teroran via telepon. Ganti WhatsApp, nggak ada lagi teroran via WhatsApp. Email, selesai. Apa yang harus Anda lakukan? Fokus bekerja. Kumpulkan uangnya. Ini bukan fokus bekerja, malah fokus memikirkan apakah ada DC, apakah datang ke rumah, apakah aman, apakah sebar data, hancur. Ya, ini yang dibutuhkan pinjol. Ada pergerakan ketakutan dalam pemikiran Anda, pinjol tidak akan khawatir Anda tidak akan membayar. Ya, selagi Anda masih menyimpan rasa takut, 90% Anda akan menghabiskan harta Anda untuk memberikan kepada pinjol ini. Pikirkan itu teman-teman semuanya. Dia lebih menguasai daripada diri Anda. Jauh sebelum Anda menyatakan galbay, sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah dimarketingkan lebih awal. Pikirkan itu dengan matang. Ya, kalau Anda tidak berpikir tentang hal ini, tentang kelanjutan hidup Anda, sampai kapanpun Anda hanya sibuk, bang, saya galbay sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, aman atau tidak? Bang, ini pinjolnya pinjol besar, kira-kira saya di penjara atau tidak? Tetap Anda akan seperti itu, gitu loh. Ya, padahal tujuan mereka sudah berbeda. Tidak ada solusi yang diberikan OJK tentang Anda yang terjerat pinjol kecuali bayar berapapun itu. Cuman itu solusinya. Ya, dia nggak peduli mau Anda kena tipu, mau data Anda disalahgunakan dan segala macam. Nggak peduli tentang hal itu. Jadi mulai sekarang teman-teman semuanya sadarlah, berpikirlah gitu loh. Pakailah logika Anda kembali. Tidak bisa Anda hanya tertumpu pada satu masalah. Kapan DC datang ke rumah ini bukan problem yang besar. Ya, Anda sengaja dibuat takut dengan hal ini karena si pihak pinjol tahu karakter orang dari si penghutang, dia tidak mampu jujur dan terbuka. Ya, sehingga digencarkanlah akan terjadi penagihan lapangan. Akan terjadi pihak ketiga, pemindahan data dan segala macam. Ini akan terjadi dalam hal itu. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda gali lubang, tutup lubang lagi. Supaya Anda menjual aset-aset yang masih tersisa. Supaya Anda menghabiskan gaji Anda untuk hal ini. Ya, Anda sudah terlanjur masuk. Paksalah diri Anda untuk keluar dari semua ini seperti apapun caranya. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, hati-hati teman-teman semuanya. Ya, Anda akan berada di titik di mana penyesalan terbesar Anda adalah ketika harta benda Anda sudah tidak ada lagi termasuk dana darurat buat diri Anda. Ini ranah pinjaman online. Tidak ada toleransi sama sekali. Bagi mereka adalah kesepakatan di awal, itu menandakan Anda sudah setuju. Berapapun nanti nominal yang terjadi, mereka tidak peduli. Harus disadari teman-teman. Dari sekarang harus disadari. Ya, ini perampok, dilegalkan. Dia mencuri uangmu secara terang-terangan dengan dilindungi oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK, biaya layanan, administrasi, ya, pemotongan di awal, bunganya, dendanya, banyak lagi gitu. Mereka rancang sedemikian rupa. Hati-hati. Pikirkanlah itu sesegera mungkin, lakukanlah tindakan. Jangan hanya berpikir sesuatu yang tidak terjadi, tapi praktekkan apa yang hari ini bisa Anda lakukan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam. Mampus gitu loh. Pinjol Anda gini kan, ya jelas Anda akan mati pelan-pelan gitu loh. Ya, masa ada yang ngutang 60 juta satu aplikasi, 80 juta satu aplikasi, 53 juta satu aplikasi gitu loh. Itu sudah berapa lama Anda merawat utang seperti itu sehingga Anda mendapatkan limit sebanyak itu? Biasanya ya, kalau hutangnya sudah puluhan juta seperti itu di satu aplikasi, duit yang Anda habiskan sudah melebihi dari jumlah hutang yang ada. Itu sama aja Anda membunuh diri Anda sendiri. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Anda yang selalu menyempatkan waktu Anda untuk hadir di sini, mensupport, memberikan dukungan, sehingga channel ini makin berkembang sampai detik ini. Alhamdulillah ya, berkat dari supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Oke.
Saya mau mengajak dulu buat teman-teman semuanya, boleh Anda lihat dulu di sebelah saya ini. Yang mana di sini saya perhatikan gitu loh. Ini sangat luar biasa gitu loh. Hutang ada Pundi 46 juta, Kredipo 39 juta, Indodana 15 juta, Rupiah Cepat 53 juta ya. Ada lagi Indodana pinjaman 6 juta. Dan Aku Laku masih standar normal ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua habis itu dengan curhatan yang sama juga. Ada yang bercerita juga sama saya, yang mana nilainya juga sangat fantastis. Di sini ada Esikes 60 juta, ada Pundi 60 juta, Alobank 35 juta. Ya, itu belum lagi Spy Letter 18 dan es pinjam 10 juta. Oke. Pertanyaan saya adalah teman-teman semuanya, sebelum Anda melangkah untuk meminjam pinjol dengan limit sebanyak itu, coba Anda sadari sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan. Ya, mungkin menurut versi Anda, hutang Anda sangatlah banyak. Ya, bahkan ratusan juta, nilainya ratusan juta gitu loh. Tapi tanpa Anda sadari, duit yang Anda habiskan di pinjol itu melebihi dari nilai hutang Anda yang ada. Itu fakta yang berbicara gitu loh. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kedangkalan cara Anda dalam berpikir. Anda selalu dengan dalih, wah, ini pinjol legal, ini pinjol raksasa, ini harus kita rawat untuk jangka panjang karena ini sangat berguna nantinya dan segala macam. Anda sadar nggak sih bunganya berapa? Anda pinjam 60 juta, cair sama Anda berapa? Berapa yang harus Anda bayarkan? Berapa lama tenornya? Coba Anda jumlahkan gitu. Ya, hutang mana yang bermanfaat yang Anda rawat? Sedangkan orang dengan dana kur aja, pinjaman kredit usaha rakyat, yang jelas-jelas dulu itu bunganya 6%, itu masih orang kewalahan. Ya, apalagi dengan bunga pinjol yang diterapkan setiap hari. Ya, terkadang fakta di lapangan bunga pinjol tidak setiap hari, tapi setiap jam. Sadar nggak gitu loh? Pantas Anda mengalami kesulitan setiap hari karena Anda tidak sadar. Anda selalu teriak riba haram, tidak boleh minjam riba, jangan membunga-bungakan uang dan segala macam, tanpa Anda sadari. Ya, Anda meminjam di pinjol dengan bunga yang sangat luar biasa. Zaman sekarang yang ada syariah itu cuma namanya. Ya, akadnya dibentuk secara syariah, bunganya tetap aja gitu loh. Ya, mana ada orang yang minjamin duit sekelas pelaku usaha jasa keuangan tanpa ada bunga, tanpa ada keuntungan. Ya, tapi kepintaran mereka saat ini, mereka robah akadnya jadi syariah. Itulah yang bank-bank syariah, bank ini, bank itu, gak ada semuanya berbunga gitu loh. Ya, saya berharap memang kesadaran penuh dari diri teman-teman semuanya. Hutang bukan dirawat teman-teman semuanya. Anda kalau sudah terlanjur berhutang, selesaikan dan hentikan. Ya, bukan berarti Anda rawat terus dari limit 10 jadi 20, limit 20 jadi 30, limit 30 jadi 60. Nggak kayak gitu konsepnya, hancur gitu loh. Coba Anda sadari, coba Anda renungkan gitu loh. Hutang Anda saat ini mencapai dengan limit puluhan juta. Berapa banyak duit yang sudah Anda habiskan? Coba Anda logikakan gitu loh. Coba Anda bayang-bayangkan. Cobalah renungkan pelan-pelan teman-teman semuanya. Coba Anda pikirkan gitu loh. Sudah berapa ratus juta yang Anda habiskan? Anda masuk kepada saya hari ini dengan Anda menyampaikan, saya sudah tidak mampu bayar, Bang. Saya sudah tidak sanggup bayar, Bang. Ya, berarti fakta hidup mengarahkan Anda masuk ke sini. Sudah nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, itu karena apa? Karena Anda merawat hutang yang jelas-jelas perputarannya sangat cepat. Tenor yang diberikan pinjol itu sangat singkat. Bunga yang mereka terapkan sangat besar. Pemotongan biaya layanan di awal sangatlah besar gitu loh. Ya, itu teman-teman berpikir nggak sih kesananya? Sampai detik ini saya temukan masih banyak ternyata orang di luar sana yang merawat hutang mereka dengan dalih ini pay letter, ini pinjol besar, ini bermacam-macam alasan Anda gitu loh. Tanpa Anda sadari, Anda sudah menyiksa diri Anda sendiri gitu.
Ya, Anda sudah berlomba untuk mengeluarkan dana yang besar hanya untuk segelintiran limit yang Anda harapkan. Padahal, ya, limit besar itu hasil perputaran dari uang Anda. Pinjam 10, bayar 15. Oke. Bulan depannya limit Anda menjadi 15. 15 bayar 20. Oke. Bulan depannya limit Anda menjadi 20. Perputarannya ke sana. Ya, tapi tanpa Anda sadari. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang merawat-rawat hutang pinjol yang pada akhirnya Anda akan berada pada titik buntu di mana keadaan tidak mendukung lagi untuk Anda terus membayar hutang tersebut. Akhirnya kekacauan itu akan muncul. Sama aja hari ini Anda menggali kuburan kematian buat diri Anda di masa depan nanti. Hari ini Anda rawat hutang, akan ada masanya ya keadaan tidak berpihak pada diri Anda. Dan Anda akan mati pelan-pelan. Ya, sesuatu yang seharusnya tidak hilang dalam diri Anda akhirnya hilang. Contoh, mobil. Ya, seharusnya mobil tidak terjual jadi terjual. Sertifikat tanah seharusnya tidak tergadai jadi tergadai. Rumah, seharusnya rumah ini menjadi tempat ternyaman kita, akhirnya sudah berpindah tangan. Itu pada akhirnya. Ya, kalau nggak percaya rawatlah. Hutang apapun silahkan Anda rawat. Selagi dia berbunga, Anda rawat hutang itu. Anda akan berada pada titik di mana keadaan lelah melihat Anda sendiri. Ya, itu bukan 1-2 orang. Oh, misalnya Anda ngambil dana bank misalnya gitu. Oke, perputarannya karena bunganya sangat kecil, Bang. Oke. 1 periode dengan tenor 3 tahun Anda terselamatkan. Pihak bank menyampaikan, "Pak, ini sayang banget, Pak. Lanjutin aja, Pak, namanya sudah terlanjur masuk, nama Bapak bagus dan segala macam." Periode kedua kena. Boleh tanyakan kepada UMKM gitu. Silahkan tanyakan sama mereka. Mereka yang bergerak di bidang bisnis dengan dana bank dan segala macam, akan ada masanya keadaan lelah dengan mereka sendiri. Apalagi uang pinjol. Ya, saya memperhatikan di lingkungan sekitar saya itu. Saya bertanya, ini kamu perputaran dengan usaha dia toko kelontong atau PND. Saya bilangin, ini dengan apa? Modal awal memang dengan dana dia, modal 20 juta. Habis itu seiring waktu berjalan, muncullah seorang marketing menawarkan pinjaman dana bank. Disinilah awal kehancuran itu. Gitu. Ya, dengan penghasilan hanya mengandalkan di satu tempat. Seiring waktu berjalan, 1 periode, dalam tenor jangka waktu 3 tahun dia terselamatkan. Tapi pihak bank tidak tinggal diam. Dia akan melobi terus untuk menawarkan pinjaman tersebut. Bahkan dari kitanya, seringkali 1 tahun masih ada sisa kredit kita paksa untuk melunaskan hari ini supaya hutang ini bersambung. Dan itulah awal kehancuran yang terjadi. Apalagi kamu pinjaman online. Ya, pinjaman online lebih parah lagi. Kamu diberikan limit 20 juta. Kamu harus membayar berapa gitu. Dia bisa mengambil bunga 50, bahkan paling kejamnya bisa sampai 100%. Ya, gimana tidak hancur? Ya, ada jangka waktu dibayarkan 14 hari. Ada jangka waktu yang dibayarkan dalam 1 bulan. Tapi yang 14 hari ini yang paling menjebak dirimu gitu. Tolong teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang merawat hutang kalau kamu tidak mau menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Percayalah sama saya gitu loh. Kalau kamu rawat hutangmu, sesuatu yang seharusnya tidak hilang dalam hidupmu itu akan hilang. Yang paling hilang paling awal adalah kebahagiaan dan kenyamanan dalam diri. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir dan masuk ke sini untuk mensupport. Insya Allah nanti saya akan update video lagi untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Yang penting jangan lupa di-support, di-subscribe juga, diaktifkan juga notifikasinya supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.